Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari Komisi 8 DPR mencecar Menteri Agama terkait kenaikan ongkos naik haji. Saat ini sedang musim naik haji ke Tanah Suci untuk mencari modal hidupnya nanti di surga. Untuk naik haji ada sampai menabung dulu hingga puluhan tahun setelah cukup biaya baru naik haji. Apalagi yang naik haji tersebut banyak yang terbatas uangnya, dan untuk bisa naik haji menabung dulu sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun saking besarnya tekadnya menginjak kakinya di Tanah Suci Mekah. Hanya saja dalam penyelenggaraan naik haji tersebut seperti ada masalah hingga Komisi 8 DPR mengundang Menteri Agama Gus Yakul. Selama rapat Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama menuding Menteri Agama menaikkan ongkos haji dari 64 juta menjadi 105 juta, diduga para calon haji merasa keberatan. Dan juga adanya penambahan kuota haji sekitar 20 juta selain sudah ditetapkan sebelumnya. Kenaikan ongkos naik haji tersebut apa ada kaitannya atas kenaikan mata uang rupiah yang setiap tahun selalu berubah nilai kursnya. Kalau naiknya ongkos naik haji terkait kenaikan mata uang rupiah, tidak ada kesalahan Menteri Agama. Sepertinya ada tuduhan supaya Menteri Agama segera selesaikan ongkos naik haji sebelum dibawa masalahnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepertinya terkait kenaikan ongkos haji tersebut ada permainan korupsi atas penambahan kuota haji tersebut. Berarti Menteri Agama tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya, masih ada keinginan mengambil uang yang bukan haknya. Padahal Menteri Agama menteri semua agama yang diakui negara Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, yang kedudukannya sama di depan hukum, yang tugasnya membina semua agama yang diakui negara, dan sebenarnya tidak sampai hati mengambil uang yang ada hubungannya dengan kegiatan agama yang akibatnya akan mendapat hukumannya dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau ada unsur perbuatan korupsi, Menteri Agama agar Komisi 8 DPR jangan hanya mengancam Menteri Agama akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ancaman Komisi 8 DPR kepada Menteri Agama, apa ada tujuan Komisi 8 DPR untuk mendapat bagian dari kenaikan ongkos naik haji tersebut lewat Menteri Agama? Biasanya anggota DPR untuk mendapat bagian uang yang tidak hal tersebut dari pejabat negara, biasanya strateginya mencecar pejabat negara sampai terpojok. Setelah ada penawaran bersejumlah uang dari pejabat tersebut lalu bersahabat. Karena Komisi 8 DPR sulit dipercaya kebersihannya dari perbuatan korupsi, karena anggota DPR pernah dapat julukan terkorupsi dari semua lembaga negara. DPR selalu mencampuri urusan pejabat negara yang punya masalah hukum seperti kasus Johnny Gerard Plate. Selaku Menteri Kominfo melakukan perbuatan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS yang hasil uang korupsinya dibagi-bagi kepada pihak lain, termasuk anggota DPR mendapat bagian sebesar 70 miliar rupiah. Kalau benar Menteri Agama ada melakukan korupsi, segera Komisi 8 DPR melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Perbuatan korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun.
Sedangkan mengenai berat dan ringannya hukuman pelaku korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada tersangka seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Harapan saya kalau Komisi 8 menemukan Menteri Agama melakukan perbuatan korupsi, Komisi 8 DPR jangan hanya mengancam dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi, konotasi yang jelek seakan ingin mendapat bagian dari perbuatan korupsi tersebut. Tetapi kalau benar korupsinya, agar secara tegas Komisi 8 DPR melaporkan Menteri Agama ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri agar hakim memeriksa semua saksi-saksi, saksi ahli, surat, bukti elektronik, tersangka dan barang bukti. Bila hakim sudah menemukan minimal 2 alat bukti, agar hakim segera menjatuhkan hukuman kepada tersangka sesuai perbuatannya. Saat ini sedang musim naik haji ke Tanah Suci untuk mencari modal hidupnya nanti di surga. Untuk naik haji ada sampai menabung dulu hingga puluhan tahun setelah cukup biaya baru naik haji. Apalagi yang naik haji tersebut banyak yang terbatas uangnya, dan untuk bisa naik haji menabung dulu sampai ada 20 tahun saking besarnya tekadnya menginjakkan kakinya di Tanah Suci Mekah. Hanya saja dalam penyelenggaraan naik haji tersebut seperti ada masalah hingga Komisi 8 DPR Menteri Agama Gus Yakut mengundangnya. Selama rapat Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama menuding Menteri Agama menaikkan ongkos haji dari 64 juta rupiah menjadi 105 juta. Diduga para calon haji merasa keberatan. Dan juga adanya penambahan kuota haji sebesar 20 juta selain sudah ditetapkan sebelumnya. Kenaikan ongkos naik haji tersebut ada kaitannya atas kenaikan mata uang rupiah yang setiap tahun selalu berubah nilai kursnya. Kalau naiknya ongkos naik haji terkait kenaikan mata uang rupiah tidak ada kesalahan Menteri Agama. Sepertinya ada tujuan supaya Menteri Agama segera selesaikan ongkos naik haji sebelum dibawa ke masalahnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepertinya terkait kenaikan ongkos naik haji tersebut ada permainan korupsi atas penambahan kuota haji tersebut. Berarti Menteri Agama tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya. Masih ada keinginan mengambil uang yang bukan haknya. Padahal Menteri Agama menteri semua agama yang diakui negara Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu yang kedudukannya sama di depan hukum, yang tugasnya membina semua agama yang diakui negara dan sebenarnya tidak sampai hati mengambil uang yang ada hubungannya dengan kegiatan agama yang akibatnya akan mendapat hukumannya dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau ada unsur perbuatan korupsi Menteri Agama, agar Komisi 8 DPR jangan hanya mengancam Menteri Agama akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ancaman Komisi 8 DPR kepada Menteri Agama, apa ada tujuan Komisi 8 DPR untuk mendapat bagian dari kenaikan ongkos naik haji tersebut lewat Menteri Agama? Biasanya anggota DPR untuk mendapat bagian uang yang tidak halal tersebut dari pejabat negara, biasanya strateginya mencecar pejabat negara sampai terpojok. Setelah ada penawaran sejumlah uang dari pejabat tersebut lalu bersahabat. Karena Komisi 8 DPR sulit dipercaya kebersihannya dari perbuatan korupsi. Karena anggota DPR pernah dapat julukan terkorupsi dari semua lembaga negara. DPR selalu mencampuri urusan aparat pejabat negara yang punya masalah hukum seperti kasus Johnny Gerard Blade selaku Menteri Kemenkominfo melakukan perbuatan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang hasil uang korupsinya dibagi-bagi kepada pihak lain
termasuk anggota DPR, mendapat bagian sebesar 70 miliar rupiah. Kalau benar Menteri Agama ada melakukan korupsi, segera Komisi 8 DPR melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Perbuatan korupsi diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun. Sedangkan mengenai berat dan ringannya hukuman pelaku korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada tersangka seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Harapan saya kalau Komisi DPR menemukan Menteri Agama melakukan perbuatan korupsi, Komisi 8 DPR jangan hanya mengancam dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi, konotasinya jelek seakan ingin mendapat bagian dari perbuatan korupsi tersebut. Tetapi kalau benar korupsinya agar secara tegas, Komisi 8 DPR melaporkan Menteri Agama ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri agar hakim memeriksa semua saksi-saksi, saksi ahli, surat, bukti elektronika, tersangka dan barang bukti. Bila hakim sudah menemukan minimal 2 alat bukti, agar hakim segera menjatuhkan hukuman kepada tersangka sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.